Oke, baik teman-teman, pada video part ketiga ini ada yang ingin saya sampaikan yang berhubungan dengan video part kedua, di mana ada perbaikan ya terhadap nilai Z. Untuk hitungannya tidak ada yang salah hanya dalam penulisan saja, di mana pada part kedua di sini ditulis 5 akar 14, di sini 5 akar 14, harusnya 15 akar 14, tetapi secara hitungan sama ya, jadi yang diperbaiki hanya nilai Z-nya. Yaitu akar 15, maksud saya yaitu 15 dikali akar 14 per 28. Nah, untuk hasil di sini juga sama, hasilnya adalah 70/28. Nah, coba kita hitung lagi, misalnya di sini 5, karena ini sama, berarti tinggal kita jumlahkan saja ya teman-teman. 5 ditambah 2 kali 10, 20, 25, kemudian ditambah 3 kali 15, 35, berarti 25 tambah 35 adalah 70/28 dikali akar 14. Jika ini kita sederhanakan, kita sama-sama bagi 14, maka ini adalah 5/2 dikali akar 14. Nah, kemudian di sini juga sama, tinggal diganti nilai negatif saja. Kemudian untuk menentukan maksimum dan minimumnya, yang terbesar adalah nilai maksimum, kemudian terkecil adalah nilai minimumnya. Oke, kita masuk contoh ketiga untuk menambah pemahaman teman-teman semua. Oke, misalnya di sini ada contoh, tentukan harga atau nilai ekstrim dari fungsi Z sama dengan 6 dikurang 4X dikurang 3Y, di mana perubahan X dan Y memenuhi persamaan X pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan 1. Oke, atau bisa kita namakan ya, Z sama dengan 6 kurang 4X kurang 3Y ini adalah fungsi objektifnya, kemudian X pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan 1 adalah fungsi syaratnya. Sehingga kemudian kita bentuk untuk fungsi Lagrange-nya sama seperti sebelumnya, yaitu fungsi objektif dikurangi dengan lambda dikalikan dengan fungsi syaratnya. Fungsi objektif adalah 6 kurang 4X kurang 3Y dikurangi dengan lambda, kemudian dikali dengan syaratnya adalah X pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan dikurang 1 maksudnya. Kemudian setelah kita selesai membentuk fungsi Lagrange-nya, tinggal kita turunkan secara parsial terhadap X, terhadap Y, dan terhadap Z ya. Karena di sini adalah hanya terdiri dari dua variabel, maka cukup diturunkan terhadap X dan terhadap Y saja. Nah, kemudian kita turunkan 6 kurang 4X kurang 3Y, kita turunkan terhadap X, maka 6-nya sama dengan 0, 4X yang ada turunan adalah 4, maka negatif 4 di sini. Dikurangi ini lambdanya, dikurangi terhadap X, X pangkat 2, 2X, ini 0, dan ini 0. Maka turunan parsial pertama dari persamaan Lagrange ini adalah min 4 kurang lambda dikali 2X sama dengan 0. Kemudian kita turunkan lagi terhadap Y, maka di sini turunan ini 0, 0, turunan terhadap Y adalah negatif 3, atau itu 1, negatif 3 kali 1 adalah negatif 3, dikurangi dengan lambda, ini 0, kemudian ini adalah 2Y, ini 0. Jadi, turunan parsialnya terhadap Y adalah negatif 3 dikurangi lambda, negatif 3 dikurang lambda dikalikan dengan 2Y sama dengan 0. Kemudian untuk persamaan ketiga ini tinggal kita masukkan saja, dengan syaratnya adalah fungsi syaratnya sama dengan 0 ya, maka X pangkat 2 plus Y pangkat 2, ini kurang 1, karena syaratnya 0, maka ini pindah ruas, kurang 1 sama dengan 0. Oke, setelah kita menentukan syarat-syarat ini, langkah selanjutnya adalah sama seperti sebelumnya, menentukan titik kritis. Di sini nanti bisa kita gunakan berdasarkan lambda, X, dan Y-nya. Tapi titik kritis ini adalah X dan Y-nya. Nah, dari persamaan 1 dan 2, maksudnya yang ini, 1, 2, kita bisa menentukan nilai X-nya. Nah, sebelumnya kita tahu tadi persamaannya adalah min 4 dikurang lambda dikali 2X sama dengan 0, maka ketika X-nya kita pindah ruas, maka sama dengan negatif lambda 2X sama dengan 4, kemudian bisa kita tentukan X-nya sama dengan berarti 4 dibagi dengan negatif 2 lambda, atau hasilnya sebenarnya negatif 2, ini kita sederhanakan ya, negatif 2 per lambda. Kemudian itu juga untuk Y, kita ketahui sebelumnya persamaan kedua adalah negatif 3 dikurang lambda dikali 2Y sama dengan 0, maka di sini adalah negatif lambda dikali 2X, harusnya 2Y ya, mohon maaf, di sini harusnya 2Y, sama dengan 3, sehingga Y sama dengan 3 dibagi dengan lambda kali 2, sehingga kita peroleh di sini Y-nya sebenarnya negatif 3 per 2 dikali lambda. Nah, setelah kita mengetahui nilai X dan nilai Y-nya, kita masukkan ke persamaan 3 atau persamaan syaratnya tadi untuk menentukan nilai lambdanya. Nah, maka di sini kita menentukan tadi X pangkat 2 plus Y pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 0. Kita masukkan nilai X-nya adalah negatif 2 per lambda pangkat 2, X pangkat 2, kemudian Y pangkat 2. Ini sama, negatif 2, di sini ya negatif 3 pangkat 2 dibagi dengan 2, dikali lambda pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh 2 pangkat 2 adalah 4,
lambda pangkat 2 per lambda pangkat 2, 3 pangkat 3, 3 pangkat 2 adalah 9, 9 per 4 lambda pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan 0. Kemudian ini kita sederhanakan dengan setiap ininya kita kalikan dengan 4 lambda pangkat 2. Sehingga ini 4 lambda pangkat 2, lambda pangkat 2 habis, tinggal 4 kali 4 adalah 16. Kemudian 9 dikali 4 pangkat lambda pangkat 2, ini habis ya, tinggal 9. Kemudian dikurangi 1 dikali lambda 42 sama dengan kurang 4 lambda pangkat 2. Oke, kemudian dari sini kita bisa peroleh ya hasilnya 16 tambah 9 adalah 25, sama dengan ini kita mendarwaskan jadi 4 lambda pangkat 2. Kemudian kita dari sini kita tentukan lambda pangkat 2 sama dengan 25 dibagi dengan 4, atau kita sederhanakan semuanya. Di sini kita bagi diperkecil lagi, jadi di sini bisa di sini ya teman-teman, jadi lambda pangkat 2, teman-teman akarkan, jadi lambdanya sama dengan akar dari 25 pangkat 25 dibagi 4, itu 5 per 4, itu sama dengan plus minus 5 per 2. Jadi kita sudah menentukan nilai lambdanya. Seperti sebelumnya, ketika kita menentukan nilai lambdanya, maka kita bisa menentukan nilai X-nya dengan memasukkan nilai lambda dari persamaan X yang kita peroleh ini. Oke, tinggal kita masukkan saja, lambdanya 5 per 2, tadi kita coba lambda dengan plus 5 per 2 dulu. Nilai X-nya 2 per 5 per 2, dikalikan ke atas, jadi 4 per 5. Kemudian untuk Y-nya adalah 3 per 2 dikali lambda, jadi 3 dikali 2, 5 per 2, ini habis, tinggal 3 per 5. Sehingga di sini kita peroleh ketika lambdanya masukkan positif, maka di sini diperoleh nilai X-nya adalah 4 per 5, sedangkan Y-nya adalah 3 per 5. Nah, ini kita asumsikan sebagai titik A1. Kemudian kita masukkan A dengan lambdanya negatif, lambda maksud saya dengan negatif 5 per 2. Masukkan persamaan ini, nilainya sama, hanya yang bedanya tanda negatifnya saja. Sehingga kita peroleh di titik A adalah negatif 4 per 5, kemudian Y-nya adalah negatif 3 per 5. Kemudian untuk kita sudah peroleh di sini titik kritisnya, atau titik di mana terjadinya nilai maksimum. Sekarang kita menentukan nilai maksimumnya. Caranya adalah kembali ke fungsi objektif, atau fungsi awalnya adalah 6 dikurang 4X dikurang 3Y. Kita masukkan nilai X dan Y-nya yang sudah kita ketahui di sini, di titik A dan di titik B. Kita tentukan mana yang maksimum dan mana yang minimum. Oke, titik A1 adalah yang positif, 4 per 5, Y-nya 3 per 5. Kita masukkan saja X, Y-nya. Di sini kita peroleh nilainya adalah 1 ya teman-teman. Kemudian yang titik A2, yang negatif X-nya negatif 4 per 5, Y-nya negatif 3 per 5. Kita masukkan X-nya, atau masukkan Y-nya. Di sini kita peroleh nilainya adalah 11 ya. Jadi di sini tinggal kita masukkan saja ya. Jadi kita samakan penyebutnya di sini sama-sama 5. Maka 6 kali 5, 30 per 5 ya di sini. Kemudian di sini 4 kali 4, 16 per 5. Kemudian di sini 3 kali 3, 9 per 5. Sehingga kita peroleh di sini 30 kurang 19 kurang 9 dengan 1. Dibagi 5 sama 1, kemudian ini ada 11. Nah, nilai yang paling besar adalah titik maksimum, dan nilai yang terkecil adalah nilai minimumnya. Oke, saya kira sudah 3 contoh. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan tentang metode nilai ekstrim dengan fungsi bersyarat ini. Kemudian nanti silahkan coba teman-teman lakukan latihan soal, di mana di sini kalau dari fungsi objektifnya kurang lebih sama seperti menentukan nilai luas dari sebuah persegi panjang ya. Nanti bisa lihat teman-teman acu contoh seperti itu. Oke, cukup sekian untuk pertemuan hari ini.